Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi di channel YouTube CCTV Tapalas, dan kali ini kita bersama Kepala Sekolah Sementara di SLB Negeri Tanjung Selor. Bersama saya, biasa disebut dengan Teteh Indri karena berasal dari mana? Jawa Barat. Dari Jawa Barat. Nah, seperti apa profilnya dan bagaimana beliau ini menjalankan SLB ini beberapa minggu yang lalu hingga sekarang, dan mungkin sampai nanti langsung saja kita bertanya-tanya dengan beliau. Halo Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Agus Wiratno. Iya benar saya. Bagaimana kabarnya Bu? Sehat alhamdulillah. Kalau boleh tahu Ibu ini berada di SLB ini sudah berapa lama sih? Saya pertama kali masuk SLB itu tahun 2018. Itu lulus CPNS ya berarti? Iya, lulus CPNS tahun 2018. Ditempatkan di SLB Negeri Tanjung Selor di sini. Hingga sekarang ya? Iya. Baik. Kemudian kalau asal-usulnya tadi dari Jawa Barat. Iya. Kalau boleh cerita sedikit saja bagaimana sih kok bisa sampai ke sini ke Kalimantan Utara nih? Kalau diceritain panjang-panjang. Jadi waktu itu saya tahun 2017 ikut CPNS untuk formasi PLB di Kalimantan Utara. Kebetulan waktu itu hanya Kalimantan Utara saja yang buka formasi PLB. Jawa Barat tidak ada formasi PLB. Jadi saya coba-coba aja nekat ikutan tes CPNS di Kalimantan Utara waktu itu. Waktu itu dibutuhkan 10 orang guru PLB ya. Saya coba ikut ke sini. Dari 68 orang yang mendaftar ternyata saya masuk di urutan ketiga. Artinya lolos untuk SKB ya? Lolos untuk SKB, ya. Hasilnya saya ada di urutan ketiga dari 10 orang yang diminta. Gitu. Nah, waktu itu satu angkatan berapa orang yang lulus di SLB ini? Yang masuk SLB sini, Iya. angkatan saya, Iya. 2 orang aja. 2 orang aja ya? Iya. Itu dia sejarah singkatnya kenapa bisa dari Jawa Barat hingga datang ke Kalimantan Utara untuk mengadu nasib. Jadi keluarga ikut semua ke sini? Keluarga ikut semua ke sini. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang alhamdulillah. Sudah KTP Kalimantan Utara belum? Sudah. Oh, baik. Itu yang penting. Baik, langsung saja nih kita tanya-tanya langsung mengenai SLB nih. Nah, mungkin beberapa kalangan masyarakat belum tahu SLB itu apa sih sebenarnya? SLB, sekolah luar biasa, atau bisa disebut juga dengan sekolah anak berkebutuhan khusus, ya. SLB itu adalah sekolah atau tempat di mana anak-anak yang berkebutuhan khusus itu belajar, gitu. Jadi kalau yang anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus itu sekolah di sekolah biasa, swasta maupun negeri. Sudah ada ketentuannya kan, kalau untuk anak-anak reguler kita sebut itu sekolahnya di sekolah umum, ada SD, begitu. SMP, SMA. Jadi buat masyarakat yang belum tahu apa itu SLB dan siapa-siapa saja yang ada SLB, silakan simak videonya dan jangan lupa untuk tekan like, berikan komentar positif, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Lanjut. Dan bagaimana dengan peserta didiknya nih? Kalau tadi dikatakan sekolah ini khusus untuk yang berkebutuhan khusus. Nah, yang berkebutuhan khusus ini apa aja sih? Apa aja. Yang berkebutuhan khusus itu banyak ya, dimulai dari tunanetra, anak yang mengalami hambatan penglihatan. Iya. Ada tunarungu, anak yang mengalami hambatan pendengaran. Dan biasanya kalau ada hambatan pendengaran disertai dengan hambatan berbicara. Iya. Gitu. Ada juga tunagrahita. Tunagrahita itu adalah anak yang kemampuan berpikirnya di bawah rata-rata gitu. Ada juga tunadaksa. Kalau kita lihat tunadaksa itu kan sudah bisa kasat mata yang organ tubuhnya tidak sempurna. Itu tunadaksa. Ada tunalaras juga, ada autis juga, ada Down syndrome, ada yang lamban belajar juga ada. Ya, banyak. Jadi untuk di SLB ini yang disebutkan tadi ada di sini. Ada semua. Kira-kira semuanya ada berapa untuk jumlah peserta didik SLB-nya? Jumlah peserta didik yang terdaftar di Dapodik itu ada 78 orang gitu. Tapi kalau yang aktif mungkin kurang lebih 50-60 orang. Nah, yang nggak aktif itu yang nggak bagaimana? Aktif itu biasanya, jadi kalau di SLB itu gini Pak Mister, di SLB itu biasanya anak 1 bulan nggak masuk, 2 bulan nggak masuk gitu. Itu nggak apa-apa tuh? Itu nggak apa-apa. Dan biasanya mereka masuk lagi nanti di bulan ketiga keempat mereka masuk lagi gitu. Oh begitu. Jadi tetap terdaftar di Dapodik dan masih menjadi peserta didik kita. Kemudian dalam waktu 1 bulan itu ketika nggak masuk sekolah itu apakah gurunya yang datang ke rumah atau bagaimana? Iya, kami tindak lanjuti kenapa bisa nggak masuk sekolah. Apakah ada juga yang alasannya
ikut keluarganya dulu ke Malaysia, ada yang sakit atau ada yang nggak ada yang antar jemput, macam-macam alasannya. Iya. Itu rata-rata peserta didiknya dari mana aja sih daerahnya? Dari mana aja, dari sekitar Tanjung Selor banyak, di Tanjung Palas juga Tanjung banyak. Palas ada nggak? Ada, Tanjung Ada. Palas ada kurang lebih 5 orang. Ya, mereka dijemput di Tambangan. 5 orang aja yang daftar sekolah di sini. Tanjung Palas Iya. lebih deh kayaknya. Kayaknya kita cek kalau lagi. kalau yang nggak sekolah tuh kayaknya banyak di sana tuh. Kalau Oh, dijaring gitu. satu-satu mungkin dapat. Nah, Mungkin itulah boleh nanti kendalanya kapan-kapan. mungkin di transportasi atau mungkin kesibukan orang tua nggak bisa selalu Iya. mengantarkan. Iyalah, mudah-mudahan anak nanti ke depannya Mister juga bisa bantu untuk penjaringan peserta didik Oh, siap, berkebutuhan siap khusus membantu. di Tanjung Palas ya. Siap Gitu, membantu. supaya semua orang tahu ada eksistensi, ada sekolah SLB di sini dan mereka mau bersekolah di sini. Iya, mudah-mudahan aja para orang tua yang memiliki anak yang berkebutuhan khusus, khususnya yang berada di daerah Tanjung Palas. Nah, nanti ada tuh, ada fasilitas, mungkin fasilitas yang lebih khusus untuk peserta didik dari Tanjung Palas. Iya. Mudahan aja ada. Mudah-mudahan, amin. Nah, ngomong-ngomong masalah fasilitas, ini ada apa aja fasilitas di sekolah ini? Sekolah ini kita punya aula, ya, gedung pertemuan aula kita punya. Kita juga punya perpustakaan, kita punya apa lagi ya? Selain perpustakaan, mungkin arena olahraga ada nggak? Arena olahraga. Alat Mungkin di musik? aula tempatnya di situ olahraga. Di aula ada ya? Ada trampolin, kita punya trampolin. Oh, gitu. Kita punya trampolin. Terus ada juga kolam lele, budidaya ikan lele. Yang hari-hari biasa merawat lele maupun yang membudidaya lele itu siapa? Anak-anak juga? Peserta didik tapi didampingi sama ada gurunya. Gurunya Oh, gitu. ada penanggung jawabnya. Selain itu kayaknya pernah saya lihat ada pameran batik di Oh tepian iya, Tanjung kita Selor. juga punya vokasi batik. Ada ruang batik di belakang, nanti kita lihat sama-sama di sana. Terus kita punya juga ruang keterampilan, kita ada. Apa aja tuh keterampilannya? Keterampilan macam-macam. Keterampilan hantaran, terus barang bekas, merangkai bunga. Keterampilan manik-manik. Itu juga banyak. Ada media sosialnya nggak SLB nih? Ada dong. Facebook? Ada. Ada? IG ada. Oh iya. Iya. Jadi nanti akan kita lampirkan di video ini. Screenshotnya nanti silakan penonton untuk menelusuri sendiri. Selanjutnya Bu, Boleh. kalau tadi peserta didiknya itu punya kebutuhan khusus yang bermacam-macam. Nah kali ini bagaimana dengan kualifikasi pendidiknya? Kualifikasi pendidiknya itu bermacam-macam juga. Gitu. Seperti? Ada yang dari lulusan pendidikan luar biasa, seperti saya lulusan pendidikan luar biasa. Ada juga yang dari guru-guru mata pelajaran juga ada. Gitu. Kalau jumlahnya ada Jumlahnya berapa secara semuanya? keseluruhan ada 29 orang. Ya, itu terdiri dari PNS, GTT, dan PTT. Kalau untuk PNS-nya sendiri, jumlahnya ada 20 orang untuk guru. Dan guru PNS dan non-PNS, ya, Iya. 20 orang. Nah, yang PTT-nya ada 9. Ada nggak lulusan SLB yang direkrut jadi bagian dari keluarga SLB nih sebagai Ada. apakah? Ada tunarungu 2 orang. Itu bekerja di SLB juga? Bekerja di SLB, yang satu sebagai tenaga perpustakaan, yang satu lagi sebagai tenaga administrasi. Dulu kita juga punya tenaga kebersihan, tapi karena corona dan kendala pembayaran jadi di stop dulu. Stop dulu. Iya. Permanen nggak? Apanya? Stopnya? Stopnya Mudah-mudahan permanen. sehingga nanti bisa kita panggil lagi. Iya. Tolonglah pemerintah. Kemudian ini kita beralih ke teknis pembelajaran kegiatan. Nah, kurikulum yang diterapkan di SLB ini bagaimana? Khususnya di SLB Negeri Tanjung Selor. Kurikulum SLB itu adalah kurikulum yang menyesuaikan dengan kebutuhan anak. Biasanya kalau SLB kita sebut dengan PPI, Apa Program itu, PPI? Pembelajaran Individual. Oh, Kalau begitu. bahasa Inggrisnya itu IEP, Individualized Education Program. Wah, bisa bahasa Inggris juga ternyata Bisa kepala sekolahnya nih. Nah, Itu. kalau di sekolah-sekolah reguler kan peserta didik yang mengikuti standar inti hingga Ya. menjadi standar lulusan. Kalau di Betul. SLB, kira-kira setelah mereka selesai studinya di SLB, mereka akan kemana lagi tuh? Nah, itulah kenapa SLB lebih menonjolkan pembelajaran vokasi. Iya. Itu untuk mempersiapkan anak-anak masa depan mereka lebih ke kemandirian. Gitu. Kemandirian seperti? Mereka bisa berwirausaha lewat batik, Oh iya, budidaya batik. lele, keterampilan-keterampilan, kan? Baik. Ya, ngomong-ngomong di sini jenjangnya ada apa aja nih? Jenjang kita dari SD, SMP, SMA.
Lengkap ya? Lengkap. Jadi ada total ada 12 tingkatan nih. Iya. Iya kan? Iya, 6 jadi SD, kalau yang lulus 3 SD, SMP. lanjut SMP, lanjut SMA. Bahkan setelah SMA mereka nggak mau keluar lagi. Tetap di SLB ya? Tetap di SLB, balik lagi ke sini, nggak mau keluar. Kemudian kalau kita bahas mengenai keterampilan yang kelas atas nih, itu terampilnya di bidang apa aja sih? Macam-macam, Mas. Mister. Jadi setiap tahun ini kita ada lomba. Iya. Namanya lomba itu LKSN tentang keterampilan, Betul. FLS 2N tentang seni, sama KOSN olahraga. Ya. Nah, karena ya untuk mengikuti kegiatan lomba tersebut, jadi kan otomatis disiapkan tuh anak-anak untuk latihan. Di sini anak-anak disiapkan untuk latihan macam-macam. Kalau keterampilannya ada kriya kayu, ya, keterampilannya ada membatik, ada merangkai bunga, keterampilannya. Ada juga IT. IT juga. IT ada komik strip, bisa ada juga. Ya. Terus kalau untuk seni kita ada menyanyi, terus bermain alat musik, drum ada juga. Terus apa lagi ya? Pernah juara? Pernah. Di mana? Untuk literasi nih, untuk literasi kemarin 2020 itu juara membaca puisi harapan 3 tingkat nasional. Tingkat nasional itu diselenggarakannya di mana? Kalau nggak salah di Batam. Di Batam. Kalau nggak salah ya, tapi nanti kita cek lagi. Yang penting ada prestasinya nih. Jadi SLB ini nggak cuma diam-diam aja, tapi menghasilkan prestasi juga. Nah, selama tadi kan ikut lomba, pasti ada latihan kan? Ada latihan. Nah, kendalanya selama latihan maupun ketika belajar tuh ada nggak? Banyak. Kalau latihan. Kalau pas latihan capek. Capek. Kadang-kadang kalau anaknya diporsir, kan kalau anak berkebutuhan khusus itu kan biasanya moodnya tuh cepat berubah ya. Iya. Kalau dia lagi semangat ya dia bagus. Kalau misalnya dia lagi nggak semangat ya kurang lah pasti. Kurang. Nah, susahnya itu kalau misalnya lagi latihan nyanyi ini misalnya belum selesai, tapi anaknya udah nggak mood, bosen kali ya? Udah bosan. Nah, kita juga merayunya juga harus apa macam-macam caranya gitu. Itulah mungkin. Kalau kendala ketika belajar ada gak? Iya banyak. Salah satunya bagaimana? Salah satunya kayak murid saya itu yang tunarungu kan. Tunarungu itu mereka ada sering kali salah paham. Iya. Maksud si A begini tapi diterima sama si B bukan begitu gitu ya. Jadi akhirnya tiba-tiba nggak ada angin nggak ada hujan bertengkar. Jadi pembelajaran selesai dulu ya, gurunya kondisikan dulu baru kita mulai belajar lagi. Nah kalau seperti itu mungkin perlu bahasa pemersatu nih. Di SLB ada nggak? Mungkin di pendidikan luar biasa untuk mempelajari bahasa isyarat. Iya, kita lagi gencar-gencarnya sosialisasikan Bisindo. Bisindo? Bahasa isyarat Indonesia. Oh begitu. Jadi ada contoh yang sudah bisa diperagakan nggak kepada penonton nih? Oh boleh. Bahasa tubuh. Perkenalan ya, perkenalan. Boleh perkenalan. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya INDRI. Indri. Iya. Baik, kalau ketika menanyakan bagaimana? Siapa nama kamu? Boleh lebih pelan lagi nggak? Oh boleh. Saya sama Mister aja ya tanya ya. Iya. Oke, contohnya gini. Siapa nama kamu? Nama saya Agus Wiratno. Pakai bahasa isyarat. Gimana tuh? Belum belajar. Ya makanya nanti belajar. Kalau cara menjawabnya gimana? Misalnya nama saya Tony gitu. Oke. Nama saya Tony, TONI. Oh begitu ya. Iya. Jadi sepanjang hari pakai bahasa isyarat nggak di sini? Atau kadang-kadang aja? Tergantung. Kalau misalnya untuk tunarungu ya pakai bahasa isyarat. Kecuali kalau dia memang kemampuan membaca bibirnya bagus ya, gurunya cuma tinggal ngomong aja udah ngerti. Kalau bahasa tulis? Bahasa tulis juga bisa. Bisa. Jadi kalau bahasa isyarat susah pakai bahasa tulis aja? Ya bahasa tulis atau pokoknya kalau jadi di tunarungu itu ada 3 metode. Yang pertama metode bahasa isyarat. Iya. Yang kedua metode oral membaca bibir. Yang ketiga itu komtal, komunikasi total. Oralnya semua ya. Dipakai, gesturnya, isyaratnya dipakai. Itu nama komunikasi total. Supaya anak-anak ini bisa mengerti apa yang kita maksud dan kita bisa tahu apa yang dimaksudkan anak-anak pakai bahasa itu. Itu ada mata pelajaran khususnya itu? Ada. PKPBI. Itu semua jenjang dapat? Untuk tunarungu iya.
Oh iya ya. Kalau selain tunarungu nggak harus ya? Kalau untuk selain tunarungu, mesranya tunagrahita itu ada program khusus namanya. Program khususnya adalah pengembangan diri. Misalnya tunagrahita belajar melipat baju, Iya. mencuci piring, Setrika. setrika. Terus itulah lebih ke kegiatan sehari-hari. Baik. Nah, itu dia apa-apa saja yang dibahas di sekolah ini. Ada bahasa isyarat Bisindo tadi yang saya dapatkan. Kemudian ini, Bu. Selain belajar di sekolah kan anak-anak mungkin belajar di rumah nih. Tuh. Nah, dari Ibu ini bagaimana saran dan masukannya kepada orang tua yang anak-anaknya berkebutuhan khusus, yang belajar di rumah juga, mereka harus ngapain nih orang tuanya? Pesan saya untuk orang tua dan guru, jaga Ya. komunikasi yang baik antara orang tua dan guru. Gitu. Orang tua, guru memberikan tugas kepada anak itu kan lewat orang tua. Iya. Ya kan? Nah, nanti orang tua yang membimbing anak mengerjakan apa sih yang ditugaskan sama gurunya gitu. Kalau misalnya komunikasi itu tidak terjalin, ya nggak akan ada apa-apa yang dilaksanakan oleh anak gitu. Oh, Intinya begitu ya. komunikasi yang baik antara pihak sekolah dan pihak orang tua. Apalagi selama ini kita belajarnya dari rumah. Blended learning, gabung. Campur ya, Campur. belajar di rumah, di sekolah juga. Tapi kalau di SLB ini campur ya? Campur juga. Sempat Malah kita belajar home di rumah visit. nggak? Iya. Jadi Guru gimana home visit. ceritanya tuh kalau belajar di rumah? Jadi gurunya datang ke rumah-rumah? Iya, bawa materi. Jadi guru tuh udah nyiapin materi dari rumah nih. Iya. Datang ke dari sekolah. Guru bawa materi dari sekolah, datang ke rumah, terus kasih tahu kan ini Bapak Ibu tugasnya ini. Nah, nanti kan Bapak Ibunya yang mendampingin anaknya. Iya. Nah, nanti pas datang lagi gurunya pulang, nanti tugas yang sudah dikerjakan dikirim Iya. jawabannya lewat Iya. gurunya tadi gitu. Tapi kalau misalnya ada anak yang berkebutuhan khusus ini, yatim piatu misalnya, bagaimana tuh? Yatim piatu mungkin ada walinya, Bisa jadi. kakaknya, adeknya, pamannya, bibinya kan. Yang nggak ada walinya mungkin sibuk bekerja juga, jadi ya Gimana ya? gimana ya? Oh, itu Ya. makanya ada home visit. Oh iya, Iya, benar ada benar home benar. visit tadi. Ada home visit. Heeh. Selama ini gimana, Bu? Home visitnya apakah berjalan dengan lancar? Apakah bagaimana? Ada Berjalan. kendala nggak? Iya, jelas pasti ada kendala. Pasti ada kendala. Ibu sendiri pernah home visit nih? Iya. Di mana? Rumah peserta didik yang dapat di mana nih? Rumah peserta didik saya kebetulan itu di dekat-dekat aja sih. Ada di Jalan Tiga Tawai 1 orang, di Pujasera 1 orang, terus di Pada Elo Iya. 1 orang, di Jalan Niaga Pasar Induk 1 orang, 4 orang. Oh, jadi masing-masing guru ini punya pegangan sendiri ya? Iya. Oh, begitu. Kalau Ibu pegangan khusus yang tuna apa Tunarungu. nih? Tunarungu. Kalau guru yang lain beda-beda lagi ya? Ya, ada juga Oh, tunarungu, ada gitu. tunagrahita, pokoknya macam-macam. Nah, kalau misalnya nih ada peserta didik yang berkebutuhan khusus itu mau bergabung, tapi bukan di masa PPDB, bagaimana tuh? Boleh. Bisa aja? Kalau di SLB itu boleh mendaftar kapan saja. Ya, kalau misalnya bukan nunggu PPDB di bulan Juni atau Juli, sebelum bulan itu atau setelah bulan itu juga boleh. Bisa ya? Bisa. Kalau proses rekrutmen yang reguler itu gimana? Biasanya kan kita di PPDB itu di bulan Juli ya? Juli. Juli. Nah, itu prosesnya bagaimana tuh? Dan syaratnya tuh apa aja sih biasanya kalau untuk SLB? Orang tua biasanya datang ke sekolah kan. Kalau misalnya dia pindahan berarti dia bawa surat rekomendasi kan Iya. dari sekolah sebelumnya. Setelah itu mengisi formulir yang ada disediakan di sekolah. Ya. Kemudian setelah itu kita tentukan jadwal asesmen dan identifikasi. Jadwal identifikasi dan asesmen. Asesmen. Ya, Ini asesmen. seperti diagnosa kah? Iya, didiagnosa dulu. Kemampuannya apa, terus dia nggak bisanya di mana, gitu. Setelah itu baru ditangani sama pendidik yang memang profesional di bidang itu. Iya, setelah Seperti itu kan kita tahu nih anak ini kurangnya di mana. Akhirnya kan kita bisa simpulkan dia masuk kelompok mana, gitu. Setelah itu baru diadakan rapat bagian kurikulum sebelum menentukan anak itu dipegang oleh ibu siapa, gurunya siapa. Ada nggak selama ini menangani peserta didik yang punya ketunaan ganda nih atau banyak? Iya, banyak. Jadi bagaimana tuh membaginya? Apanya? Misalnya dia itu tuna, mohon maaf, tuna A, kemudian dia juga tuna B, juga tuna C. Nah, itu bagaimana tuh nanti prosesnya di kelas? Apakah dia disendirikan atau bersama dengan Oh, yang lain? jadi gini, kalau di SLB itu kan bukan kelas, namanya rombongan belajar. Iya, Ya, jadi dalam satu rombongan belajar itu bisa terdiri dari beberapa kelas. iya, Satu misalnya rombongan kelas A
Di situ ada kelas 1, ada kelas 3, kelas 4, tapi disesuaikan dengan kemampuannya. Yang hampir sama itu di dalam satu rombel gitu. Oh begitu ya Iya. ternyata. Jadi Jadi bisa ada kelas 1 tapi kemampuannya hampir sama dengan kelas 2 yang lain atau kelas 4 yang lain. Ya disitulah mereka. oh iya. Nah, ini informasi penting bagi masyarakat luas, bagi penonton CCTV Tapalas yang mungkin punya anaknya yang berkebutuhan khusus dan bingung mau menyelokkan di mana atau mungkin terkendala jarak nih. Kalau dari Tanjung Palas itu ada tambangan perahu, kemudian bis sekolah jemput di Iya, di titik jemputnya di Tambangan. Tanjung Selor. Iya, Tanjung Nah. Selor. Bu, pertanyaan terakhir. Sebagai kepala sekolah, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat luas yang punya anak berkebutuhan khusus tapi belum tersentuh pendidikan formal? Oke. Pesan saya untuk Bapak Ibu, Om Tante atau tetangga yang tahu keberadaan anak berkebutuhan khusus, ayo daftarkan sekolah di SLB Negeri Tanjung Selor. Jangan takut karena anak-anak itu di sini adalah tempatnya dididik, dilatih, dicari potensinya, dikembangkan potensinya, dibikin mandiri gitu. Iya. Mohon informasi untuk Bapak Ibu atau teman-teman semua apabila punya saudara atau punya tahu ada anak temannya Iya. yang masih mohon maaf disembunyikan, bisa kasih edukasi atau informasikan ke kami, nanti kami yang datang untuk edukasi. Barangkali nanti nomor beberapa guru di sini akan saya lemparkan di deskripsi. Boleh, Mana tahu mau menghubungi boleh ya, termasuk nomor Ibu Kepala Sekolah Ya, ini. boleh. Nah, itu saja untuk video kali ini kita bahas mengenai SLB dan semoga kita bisa bertemu lagi mungkin dengan pembahasan yang berbeda lagi. Oh, boleh. Ya, amin. Demikian yang dapat kami sampaikan, yang dapat kami informasikan kepada penonton semuanya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya di channel YouTube CCTV Tapalas. Terima kasih.